Terima kasih udah ngeklik video ini dan semoga hari-hari kalian menyenangkan. Jadi film yang akan saya bahas kali ini menceritakan sebuah fenomena aneh di mana semua orang tidak bisa tidur di malam hari, sehingga membuat mereka menjadi gila dan sangat agresif. Namun ada beberapa orang yang dapat tidur, namun mereka dijadikan sebagai bahan penelitian untuk membuat obat sehingga semua orang bisa tidur. Dan sayangnya, seorang anak perempuan merupakan salah satu dari orang yang bisa tidur tersebut. Bagaimanakah perjuangan yang harus anak perempuan itu hadapi agar tidak dijadikan sebagai bahan penelitian? Penasaran? Ya udah daripada kelamaan, langsung aja ke jalan ceritanya. Film berawal dari seorang wanita bernama Jill yang bekerja menjadi security di sebuah rumah sakit. Dan di malam harinya, Jill mencuri sebuah obat tidur untuk dijual kembali demi mendapatkan uang. Keesokan harinya, Jill pergi untuk menjemput anak-anaknya bersekolah. Kedua anak Jill bernama Matilda dan Noah. Saat di perjalanan, suasana terlihat sangat tenang sebelum terjadi sesuatu yang aneh. Tiba-tiba saja radio di mobil Jill menyala dan seluruh mobil tiba-tiba saja hilang kendali. Matilda pun diselamatkan polisi di sana, dan polisi itu berkata bahwa Matilda sempat tidak bernafas dan jantungnya sempat berhenti. Namun keajaiban terjadi, sehingga Matilda bisa bernafas lagi. Dan polisi juga berkata bahwa seluruh listrik mati seketika. Bentar ya pak, apa hubungannya gitu? Antara mobil sama listrik? Gak tau lah, skip. Karena panik, Jill pun membawa anak-anaknya ke rumah sakit. Dan di rumah sakit, banyak sekali terdapat korban kecelakaan di sana. Jill pun penasaran terhadap seorang wanita yang berteriak minta tolong karena anaknya akan meninggal. Di saat Jill masuk, seketika kejadian aneh pun terjadi. Anak dari wanita tersebut tersadarkan diri dan juga dengan pasien lain yang jantungnya sudah berhenti, namun pasien tersebut juga dapat hidup kembali. Di malam harinya, semua listrik padam. Jill di sana pun terlihat sangat menyayangi kedua anaknya tersebut. Di saat akan tidur, Jill pun tidak bisa tidur, dan ternyata bukan hanya Jill yang tidak bisa tidur. Ibu Jill di sana pun juga mengalami hal yang sama dan meminta obat tidur kepada Jill. Karena ibu Jill tahu bahwa dia mencuri obat tidur di rumah sakit untuk dijual kembali. Aneh ya? Nggak bisa tidur, bisa barengan gitu, Pak. Yaitu karena di sini seluruh orang di dunia tidak bisa tidur. Dan kenapa Jill mencuri obat tidur dan menjualnya kembali? Karena banyak orang yang membutuhkan obat itu untuk bisa tidur. Oke, sekarang paham kan? Lanjut. Di saat semua orang tidak bisa tidur, justru Matilda terlihat sangat nyenyak tidur di malam hari. Keesokan harinya sebelum matahari terbit, Jill pun berangkat bekerja. Saat di perjalanan, Jill pun menjumpai banyak sekali orang-orang yang terlihat aneh di jalanan. Dan Jill bertemu dengan seorang pria yang biasa membeli obat tidur kepada Jill. Dan pria tersebut menyuruh Jill untuk mencuri obat tidur lagi dengan bayaran yang lebih tinggi. Mendengar hal itu, Jill pun seketika setuju dan Jill melanjutkan perjalanannya ke rumah sakit tempat dia bekerja. Sesampainya di rumah sakit, Jill pun masuk ke sebuah ruangan yang penuh dengan obat tidur. Namun tak lama datanglah para tentara yang masuk ke rumah sakit tersebut. Dan dari percakapan tentara dan Jill, kita bisa tahu bahwa Jill dulunya adalah seorang mantan tentara medis. Kenapa sih di film-film bertahan hidup mesti ada mantan tentara, Pak? Pusing. Kemudian muncullah kepala tentara medis bernama Dr. Murphy yang juga mengenali Jill di sana. Dr. Murphy menjelaskan tentang kejadian aneh di berbagai tempat saat ini setelah adanya listrik yang padam di seluruh kota, sehingga mengakibatkan banyak kecelakaan yang terjadi. Dan Dr. Murphy berkata bahwa saat ini dia berusaha membuat sebuah penelitian tentang fenomena ini untuk menyelamatkan seluruh orang-orang, dan Dr. Murphy mengajak Jill untuk bergabung. Namun Jill seketika menolaknya. Seorang pria bernama Brian pun berkata kepada Jill
bahwa penelitian yang dilakukan Dr. Murphy merupakan sesuatu yang sangat penting. Dan seharusnya sebagai mantan tentara medis, Jill harus ikut di dalam penelitian tersebut. Dan Brian menjelaskan alasan semua orang menjadi agresif dan gila adalah karena kerusakan otak yang disebabkan karena seluruh manusia tidak bisa tidur. Brian juga berkata bahwa ada satu wanita yang bisa tidur, namun dibawa ke pusat penelitian untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Seketika tanpa sengaja, Jill berkata bahwa Matilda, anaknya yang perempuan, juga bisa tidur dengan tenang. Karena sadar bahwa Matilda sedang berada di dalam bahaya, Jill pun kembali ke rumah untuk mengecek keadaan Matilda. Setelah sampai di rumah, Jill pun tidak melihat Matilda di kamarnya, dan Jill bertanya kepada Noah tentang keberadaan Matilda dengan panik. "Matilda, di mana Matilda? Matilda di mana?" Dan Noah berkata dengan santai, "Kenapa sih? Ke gereja Noah barusan." Seketika Jill bergegas pergi ke gereja untuk menjemput Matilda. Saat akan pergi, tiba-tiba saja ada Brian yang mengetahui bahwa Matilda bisa tidur, dan Brian menyuruh Jill untuk membawa Matilda ke Dr. Murphy untuk menyelamatkan jutaan nyawa orang-orang. Namun Jill menolaknya karena dia tidak mau anaknya dijadikan sebagai bahan penelitian begitu saja. Di perjalanan, memang terlihat seluruh orang-orang terlihat gila dan agresif. Dan di dalam gereja, terjadi sebuah kekacauan karena pemahaman yang salah. Seluruh orang di gereja tersebut beranggapan bahwa Matilda merupakan orang yang spesial, karena hanya Matilda yang bisa tidur. Dan mereka ingin mengorbankan Matilda untuk menyelamatkan semua orang untuk keluar dari bencana ini. Jill, Noah, dan Brian pun datang ke dalam gereja. Namun saat mereka masuk di dalam gereja, sudah terjadi keributan yang sangat kacau. Brian pun menjelaskan secara logis bagaimana Matilda bisa membantu mereka untuk keluar dari bencana ini, dengan membawa Matilda ke pusat penelitian untuk diteliti, kemudian diciptakan obat untuk menyembuhkan seluruh manusia. Namun karena seluruh orang yang berada di gereja tersebut percaya akan pengorbanan, dan menurut mereka, Brian hanya omong kosong saja, polisi di sana pun seketika menembak Brian dan tetap dengan keyakinan mereka untuk mengorbankan Matilda. Mereka bertiga pun selamat dan pergi sejauh mungkin dari gereja tersebut. Di saat beristirahat, Matilda pun bertanya, "Bu, kita mau kemana sih?" Karena Jill memang tidak ada tujuan yang jelas, dia pun tidak bisa menjawab pertanyaan Matilda. Namun seketika Noah berkata, "Mending ke pusat penelitian aja udah. Siapa tahu kan emang Matilda bisa nyelamatin kita semua, Bu." Jill pun menolak perkataan Noah, karena Jill tahu dengan pasti bagaimana kekejaman pusat penelitian tersebut. Dan Noah berkata lagi, "Bu, kan cuma ini satu-satunya jalan. Emang kita mau kemana lagi, Bu? Siapa tahu kan di sana kita dikasih makan." Gak gitu sih dialognya. Mendengar ucapan Noah, Jill pun dengan berat hati menyetujui perkataan Noah. Jill ingin mencuri sebuah mobil untuk perjalanan mereka. Namun ada dua orang yang menjaga mobil tersebut. Saat di perjalanan, mereka pun melihat mobil yang kecelakaan. Melihat kondisi orang tersebut yang sudah tidak bernyawa, Jill pun mengambil pistol dan lencana yang dimiliki orang tersebut dan melanjutkan perjalanan lagi. Jill dan Noah pun beristirahat, dan Jill bercerita kepada Noah bahwa dulu Jill bekerja di bawah bimbingan Dr. Murphy. Dan Jill tahu bahwa yang mereka lihat bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan anak buah Dr. Murphy lah yang melakukannya.
karena mereka rela melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya, bahkan membunuh orang. Dan itulah alasan Jill tidak ingin menyerahkan Matilda kepada Dr. Murphy, karena khawatir terhadap keselamatan dan nyawa Matilda. Namun karena memang tidak ada jalan lain lagi, mereka pun tetap melanjutkan perjalanan ke pusat penelitian. Mereka pun berhenti di sebuah perpustakaan untuk mencari peta yang akan mereka gunakan untuk pergi ke pusat penelitian. Di perpustakaan tersebut, Jill ingin mengajari Matilda tentang bertahan hidup dan selalu menggunakan perpustakaan untuk belajar sesuatu yang baru. Jill seperti ini lantaran Jill ingin Matilda bisa bertahan hidup apabila Jill dan Noah mati. Namun Matilda tidak setuju dan berkata, "Enggak bu, kita semua bisa selamat." Ya namanya juga anak cewek ya kan. Di saat mereka di perpustakaan, di dekat mereka ternyata banyak para narapidana yang keluar dari penjara. Seketika ada salah satu narapidana yang melihat mobil Jill dan berniat mencuri mobil tersebut. Di saat Jill sadar, dia pun terlambat dan mobilnya sudah dibawa kabur narapidana tersebut. Parahnya, Matilda ternyata tidur di dalam mobil itu juga. Jill dan Noah pun terjebak puluhan narapidana di sana, dan pistol yang dimiliki Jill kehabisan peluru yang membuat mereka berdua seketika panik. Namun seketika ada narapidana dan Matilda yang menjemput Jill dan Noah kemudian kabur dari sana. Narapidana itu bernama Dodge. Itulah pokoknya. Karena kehabisan bensin, mereka pun mengajari Matilda cara mencari bensin untuk Matilda belajar bertahan hidup. Dodge di sana pun ingin ikut bersama mereka bertiga, karena ya memang gak ada lagi tujuan Dodge setelah keluar dari penjara, Pak. Jill juga mengajari Matilda bagaimana cara menyetir mobil. Namun seketika saja mereka bertiga dibegal dan diserang sekumpulan orang yang sudah gila karena gejala yang timbul dari tidak bisa tidur terlalu lama. Mereka pun sudah dekat dengan pusat penelitian, namun mereka memilih berhenti agak jauh dari pusat penelitian tersebut karena Jill tahu kekejaman tentara di sana. Mereka bertiga pun tidak ingin Dodge ikut campur dalam urusan mereka demi keselamatan Dodge juga. Namun Dodge merasa berat hati berpisah dengan mereka bertiga karena ya memang Dodge tidak memiliki tujuan lain lagi. Jill pun ingin pergi sendiri ke pusat penelitian untuk memeriksa cara yang dilakukan mereka terhadap objek penelitiannya. Dan Jill berpesan kepada Matilda dan Noah, "Dengar nak, kalau ibu nggak pulang, tetaplah di sini, oke? Karena ada makanan yang cukup untuk kalian selama seminggu." Mendengar itu, Matilda pun sangat sedih, namun dia berusaha mengerti kondisinya yang sekarang. Jill pun mulai menyelinap masuk ke dalam pusat penelitian tersebut. Dan di sana ternyata berbagai sudut dijaga ketat oleh para tentara. Namun Jill berhasil masuk ke dalam pusat penelitian tersebut dan dia pun menyamar menjadi dokter di sana. Dan sampailah Jill ke tempat penelitian itu. Di dalam sana terdapat seorang nenek yang menjadi bahan penelitian karena nenek tersebut bisa tidur. Di sana Jill ingin menyelamatkan nenek itu karena Jill ingin di saat semua orang mati, nenek itulah yang kemudian merawat Matilda. Namun seketika datanglah Dr. Murphy, dan dengan tenang, Jill pun menjawab bahwa dia kesini untuk ikut membantu di dalam penelitian ini. Dr. Murphy pun bertanya kepada Jill di mana Brian sekarang, karena ternyata Brian adalah anak dari Dr. Murphy. Karena tahu Brian sudah mati tertembak, Jill pun tidak tega mengatakan hal yang sebenarnya kepada Dr. Murphy, dan Jill mengatakan, "Gak tahu aneh bu, Ana kira Brian udah kesini duluan." Percakapan pun beralih dan Jill bertanya, "Terus, obatnya udah ada belum, Bu?" Namun Dr. Murphy berkata bahwa sudah 6 hari berlalu dan tidak ada perkembangan, dan Dr. Murphy menyimpulkan bahwa semua manusia tidak akan bisa selamat. Mendengar perkataan Dr. Murphy, Jill pun merasa syok dan tidak percaya bahwa semua manusia akan tewas. Dan yang dipikirkan dia adalah bagaimana Matilda bisa bertahan hidup sendirian di saat dia masih anak-anak.
Di saat Jill ingin pergi kembali menemui Matilda dan Noah, seketika saja Jill melihat sinyal, dan di saat Jill menghampiri sinyal tersebut, ternyata Dodge, Matilda, dan Noah tertangkap para tentara karena mereka ingin menyelamatkan Jill. Padahal kan Jill gak apa-apa ya. Ya, gitulah perasaan seorang anak kepada ibunya. Dan Matilda di sana mengaku bahwa dia bisa tidur. Kemudian keesokan harinya, Matilda dibawa untuk dijadikan objek penelitian. Di sana, dokter merasa kasihan terhadap Matilda karena di umurnya yang sekarang, dia akan dijadikan sebagai bahan penelitian. Sebenarnya tujuannya baik sih, bikin obat tidur untuk nyembuhin penyakit nggak bisa tidur. Tapi caranya aja yang salah, Pak. Karena tahu bahwa Matilda adalah anak dari Jill, Dr. Murphy pun mengurung Jill di sebuah ruangan agar Jill tidak ikut campur dalam penelitian yang melibatkan anaknya. Karena terlalu lelah dan gejala dari penyakit tidak bisa tidur itu pun, Jill merasa berhalusinasi dan seperti setengah gila. Ya, gimana Pak? Anaknya dijadiin bahan penelitian. Ya tetap aja lemes. Di tempat lain kita melihat Dodge yang diperlukan untuk memperbaiki listrik di sana. Karena sebelumnya, Dodge merupakan seorang teknisi listrik. Sebelum menjalankan tugasnya, Dodge terlebih dahulu disuntikkan sebuah obat untuk menghambat kerusakan otak akibat kurang tidur. Dan itulah alasan orang-orang di sini masih baik-baik saja saat semua orang mulai mengalami kerusakan otak, termasuk Jill yang sudah separuh gila. Dan kerusakan otak itu pun mulai dirasakan para tentara, dan banyak dari tentara tersebut yang sudah berhalusinasi dan tidak terkendali lagi. Di saat kekacauan tersebut, Matilda pun akan dieksekusi oleh Dr. Murphy. Namun dokter di sana menyelamatkan Matilda dengan membunuh Dr. Murphy karena dokter tersebut tidak tega melihat Matilda yang masih kecil menjadi objek penelitian. Dan di saat mereka berdua mencari Noah di sana berhalusinasi bahwa dia sedang mengeluarkan perut ikan. Padahal yang dia pegang adalah kabel listrik. Dan benar saja, Noah pun tersengat listrik yang cukup kuat dan sekarat. Melihat hal tersebut, Matilda pun bergegas untuk mengambil alat pengejut jantung untuk menyelamatkan Noah. Namun karena Jill ceroboh, seketika Jill dan Matilda pun pingsan akibat daya listrik yang sangat kuat dari alat tersebut. Keesokan harinya, semua pun terasa tenang, namun Jill di sana mengalami stroke akibat alat pengejut jantung tersebut. Di sana Noah merasa sangat sedih dan tidak ingin kehilangan ibunya itu. Matilda pun tanpa sengaja melihat lencana polisi yang mengingatkannya pada saat Matilda sebenarnya sudah mati, namun kembali hidup saat terjatuh di sungai dan ditolong polisi pada scene awal. Matilda pun juga sadar bahwa Noah sebenarnya sudah mati akibat tersengat listrik dari kabel kemarin, namun kembali hidup karena alat pemicu jantung tersebut. Noah pun berkata bahwa dia tidak pingsan, melainkan seperti tidur, bahkan bermimpi. Dan mereka berdua pun menyimpulkan bahwa salah satu cara menyembuhkan penyakit tidak bisa tidur ini adalah dengan menghentikan detak jantung atau mati, kemudian membuat jantung itu berdetak lagi. Sama seperti yang terjadi pada Matilda yang tenggelam di danau, kemudian diselamatkan polisi, dan Noah yang tersengat listrik, kemudian diselamatkan dengan alat pemicu jantung. Dan film pun tamat dengan mereka berdua yang membawa Jill ke sebuah danau untuk membuat jantung Jill berhenti berdetak atau mati. Dan di saat jantungnya berhenti berdetak, mereka pun menggunakan alat pemicu jantung untuk membuat jantung Jill berdetak kembali. Jadi begitulah cerita dari film Awake menurut pandangan saya. Jadi apabila ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar apa kekurangan dari saya. Dan saya akan mencoba memperbaiki itu. Terima kasih sudah menonton and see you in the next video. Bye-bye.